Perkenalkan, nama saya Mario Perningatan Utapaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek UTS saya dalam mata kuliah formulasi sediaan padat. Tujuan dari proyek saya adalah menjelaskan dan merancang formulasi tablet furosemid yang mengatasi keterbatasan BCS kelas 4, yaitu kelarutan dan permeabilitas rendah, serta sensitivitas cahaya untuk meningkatkan bioavailabilitas dan stabilitas obat furosemid. Kita mulai dari furosemid. Apa sih furosemid itu? Jadi, furosemid itu adalah obat diuretik kuat yang biasa disebut sebagai pil air, gunanya untuk mengatasi penumpukan cairan berlebih atau edema dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, obat ini bekerja dengan membantu ginjal mengeluarkan lebih banyak garam dan air dari tubuh melalui urin. Nah, cara kerjanya, furosemid akan menghambat penyerapan kembali natrium, kalium, dan klorida pada ginjal. Nah, hal ini nih yang mengganggu sistem transport bersama pengikat klorida yang pada akhirnya meningkatkan jumlah urin yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh tubuh. Dengan begitu, volume darah dan tekanan darah dapat menurun, serta kelebihan cairan dalam tubuh dapat dikeluarkan. Nah, furosemid ini diklasifikasikan sebagai BCS kelas 4 yang berarti memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas rendah di saluran gastrointestinal yang menyebabkan variabilitas tinggi dalam penyerapan dan bioavailabilitasnya. Nah, kelarutannya itu rendah di air sekitar 0,01 sampai 0,02 mg per mili pada pH netral, tetapi meningkat pada pH basa karena sifat asamnya. Permeabilitasnya rendah karena faktor seperti efflux transporter yang membatasi penyerapan di usus kecil. Sensitivitas terhadap cahaya memerlukan perlindungan selama penyimpanan dan formulasinya, seperti penggunaan kemasan opakui. Oke, kita lanjut ke konsep dasar. Jadi konsep dasar yang digunakan itu adalah konsep BCS atau Biopharmaceutical Classification System, di mana konsep ini membagi obat menjadi 4 kelas berdasarkan kelarutan dan permeabilitasnya, di mana kelas 4 memerlukan strategi seperti solid dispersion, nanosuspensi, atau penggunaan encer permeabilitas untuk meningkatkan disolusi dan penyerapannya. Nah, preformulasi ini melibatkan studi kompabilitas obat nih. Ada studi kompabilitas obat excipients, stabilitas, dan profil disolusi untuk memastikan formulasi aman dan efektif. Nah, untuk obat light sensitive kayak furosemid ini, konsep stabilitas fitokimia diterapkan dengan excipient pelindung atau teknik pengemasan. Kita lanjut ke metodenya. Jadi metode formulasi tablet furosemid yang digunakan adalah direct compression atau kempa langsung yang melibatkan pencampuran langsung bahan aktif dengan excipient tanpa granulasi basah untuk menghindari degradasi akibat kelembapan pada obat sensitif. Untuk mengatasi BCS kelas 4 digunakan super disintegrans seperti cross carmelosodium atau biasa disebut banana powder untuk mempercepat disolusi, serta polimer seperti HPMC atau pektin untuk floating. Gunanya memperpanjang waktu retensi di lambung dan meningkatkan penyerapan. Nah, studi kompabilitas obat excipient dilakukan menggunakan DSC atau FTIR untuk meningkatkan atau memastikan tidak ada interaksi terhadap obat. Nah, evaluasi dilakukan dengan tes farmakopeia yang mencakup ada variasi bobot, kekerasan, variabilitas, disintegrasi, disolusi, dan esai konten obat. Nah, formulasi yang kita gunakan yaitu
didasarkan pada komposisi tipikal untuk meningkatkan disolusi dan stabilitas. Nah, formula ini diadaptasi dari studi floating biodesive matrix dengan proporsi furosemid sekitar 16%, polimer 10-40%, dan filler dari 22% sampai 62%. Penambahan HPMC dan NaHCO3 atau biasa disebut natrium bikarbonat untuk efek gastrotentif guna mengatasi permeabilitas rendah. Di sini kita pakai 8 bahan, ada furosemid sebagai bahan aktif, mikrokristalin selulosa sebagai absorben, ada laktosa monohidrat sebagai diluen, crossmelose sodium seperti yang kita bilang adalah super disintegran, ada natrium bikarbonat adalah gas generating agent, ada magnesium stearat sebagai lubrikan, ada HPMC sebagai polimer untuk floating, ada talkum juga sebagai gliden. Nah, perhitungan bahannya seperti yang kita lihat di sini, kita buat dengan standar pembuatan obat 100 tablet dan standar furosemid 40 mg. Densitas step digunakan untuk menghitung massa eksipen. Misal densitas furosemid 0,5 gram per mili, laktosa 0,7 gram per mili, total bobot tablet target adalah 255 mg untuk kompresibilitas baik. Nah, perhitungan yang ada di sini nih memastikan konten obat 90-110% sesuai monografi. Untuk sensitivitas cahaya, perhitungan dilakukan di ruangan gelap. Nah, cara pembuatannya meliputi timbang semua bahan secara akurat menggunakan timbangan analitik, saring furosemid, laktosa, MCC, cross-carmelose, HPMC, dan natrium bikarbonat melalui safe mesh 40 untuk homogenitas. Campur furosemid dengan laktosa dan MCC selama 10 menit di mixer. Tambahkan crossmelose, HPMC, dan natrium bikarbonat dan campur selama 5 menit. Lalu tambahkan magnesium stearat dan talkum serta campurkan selama 2-3 menit. Hindari over mixing untuk mencegah masalah lubrikan. Lalu kompres campuran menggunakan tablet punch diameter 9 mm dengan gaya kompresi 5-10 kN di mesin rotary tablet. Lalu simpan tablet dalam kemasan opaque untuk melindungi dari cahaya. Nah, menurut jurnal yang saya rangkum dan menurut apa yang sudah saya beritahukan, hasil dan pembahasannya itu adalah hasil evaluasi dari studi serupa menunjukkan variasi bobot kurang lebih 2%, kekerasannya 4-6 kg per cm kubik, variabilitasnya di bawah 1%, waktu disintegrasinya di bawah 5 menit, dan disolusi di atas 80% dalam 30 menit di media 0,1 NaCl. Nah, konten obatnya 95-105% memenuhi spesifikasi farmakopeia. Lalu pembahasannya ada penggunaan super disintegran meningkatkan disolusi dan mengatasi kelarutan rendah BCS 4. Sementara polimer floating memperbaiki permeabilitas dengan retensi lebih lama di lambung. Sensitivitas cahaya diatasi dengan kemasan, tetapi studi stabilitas jangka panjang diperlukan. Nah, variabilitas rendah menunjukkan proses manufaktur konsisten. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan yaitu adalah formulasi tablet furosemid dengan metode direct compression berhasil mengatasi tantangan BCS kelas 4 dan sensitivitas cahaya, menghasilkan produk dengan profil pelepasan cepat dan stabilitas baik.
Strategi ini meningkatkan potensi bioavailabilitas meskipun uji in vivo diperlukan untuk konfirmasi keseluruhannya. PBL ini mendemonstrasikan aplikasi teori formulasi dalam pengembangan obat. Dan berikut adalah sumber-sumber yang saya ambil dan saya periksa untuk saya rangkum untuk menjadi proyek UTS saya yang tadi saya jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.